Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu peserta workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksi pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Selamat datang di workshop ini. Perkenalkan saya Aswaluddin untuk menyampaikan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin MSI. Tujuan umum adalah peserta workshop pekerti diharapkan mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua adalah memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan khususnya adalah satu, menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, serta yang ketiga adalah menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Mari kita masuk ke definisi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran ini ada tiga subjek, yaitu interaksi antara dosen, yang kedua mahasiswa, dan yang ketiga adalah lingkungan belajar. Definisi dosen adalah pendidik profesional. Jadi pendidik profesional. Selain pendidik profesional, dosen adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 14. Kemudian mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 15. Dalam kitab Taklim Ilmu Taklim ada 6, yaitu 1 Dakaun, yaitu cerdas, ada 2 Hirsun atau rajin, yang ketiga Istibarun, bahasa Indonesia adalah sabar. Kemudian 4 adalah Bulgoh, yaitu biaya. 5 Irsadul Ustad, artinya petunjuk Ustad atau petunjuk guru atau dosen. Ke-6 adalah Tulus Zaman, panjang waktu. Sedangkan definisi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen, pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas. Dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak dihadiri secara fisik, dengan tujuan untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ini menurut Bapak Zainul Arifin dalam bukunya tahun 2009. Kalau tadi menurut Bapak Zainul Arifin, yang kedua ini menurut Bapak Dimyati dan Pak Mujiono, pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Kemudian pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau peserta didik, dosen atau pendidik, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen atau pendidik. Definisi strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
Sedangkan menurut Hilda, definisi strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Kemudian menurut Bapak Suparman, definisi strategi pembelajaran adalah gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan cara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa atau peserta didik, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian menurut Ibu Etin Solihatin, definisi strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melogiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Definisi strategi pembelajaran menurut Dharmaya merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik guna menunjang tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Artinya dari beberapa ahli yang menyampaikan definisi strategi pembelajaran itu, kita bisa simak bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu mengenai pentingnya strategi pembelajaran. Jadi pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Dari kalimat ini kita bisa mengerti bahwa bagaimana suatu bangsa bisa maju atau terpuruk itu bisa dilihat dari sektor pendidikan bangsa tersebut. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau peserta didik, masyarakat maupun dari pendidik atau dosen. Dari uraian ini kita bisa melihat contoh sebuah bangsa yang bangun di tahun 45, yang hancur pada tahun 45 dan kemudian sekarang menjelma menjadi negara yang negara maju. Kita sebut salah satunya adalah negara Jepang. Pada tahun 45 pada bulan Agustus, Jepang itu di bom atom, dua kota besarnya dia bom atom oleh Amerika, sehingga negara itu hancur porak-poranda dan bisa dipastikan bahwa saat itu Jepang dalam kondisi bangkrut. Pertama yang dilakukan oleh pemerintah Jepang saat itu adalah memperbaiki sektor pendidikan, bukan sektor ekonomi atau sektor hukum atau sektor yang lain, tetapi Jepang ini menghidupkan, menguatkan sektor pendidikan. Jadi anggaran yang ada itu paling banyak diarahkan ke sektor pendidikan. Kemudian dari sektor pendidikan itulah kemudian muncullah ide-ide, gagasan-gagasan serta menghasilkan sumber daya manusia yang sangat kompeten, sehingga mulai dari situ negara Jepang mulai merangkak, kemudian berdiri, berjalan, dan sekarang sudah berlari sangat kencang dalam ekonomi, sehingga akhirnya sekarang Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia.
Strategi pembelajaran kita masuk kemudian ada di strategi pembelajaran. Pentingnya adalah satu, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi nomor satu adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, serta mengarahkan peserta didik. Ini adalah pentingnya strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran. Ada satu, strategi pembelajaran inquiry, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan oleh tanggung jawab antara dosen dan mahasiswa. Strategi pembelajaran inquiry ini sangat banyak dilakukan oleh pendidik, guru maupun dosen, karena strategi ini bisa membuat mahasiswa berpikir secara kritis dan analitis. Jika kita memberikan suatu permasalahan kepada mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki, itu akan mencari jawabannya sendiri. Apalagi saat ini sudah ada media sosial yang berupa gadget dan lain-lain. Mereka dengan cepatnya mencari jawaban itu di media sosial. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Strategi ini yang paling banyak dilakukan oleh dosen, karena strategi ini sudah kita rencanakan terlebih dahulu, seperti pembuatan materi mata kuliah, kemudian kita buat kalau ada slide-nya kita bisa buat slide, kemudian kita tinggal menyampaikan kepada mahasiswa. Tetapi kelemahan strategi ini adalah jika penyampaian kita kurang menarik, maka banyak mahasiswa yang akan bosan. Yang kedua, akan meninggalkan rasa keingintahuan mahasiswa di kelas. Atau kalau kita lakukan secara daring, akan membuat mahasiswa akan semakin malas. Tetapi strategi ini kelebihannya adalah dapat menyampaikan keseluruhan materi secara utuh tanpa terpenggal-penggal. Oleh karena itu, saran saya adalah penyampaian strategi pembelajaran ini dengan memberi imbuhan beberapa keinginan, beberapa instrumen yang membuat mahasiswa lebih bisa berkonsentrasi ke dalam pelajaran ini, dalam mata kuliah ini. Salah satunya mungkin dengan cara memberikan pertanyaan atau memberikan hadiah kalau bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian strategi ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjol pada proses pemecahan masalah ilmiah. Strategi pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang
jadi minimal 4 itu maksimal 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademis, ras, agama atau gender. Atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan belajar yang telah dirumuskan. Sistem penilaian ini dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Strategi pembelajaran ini memerlukan kerjasama mahasiswa dalam sebuah kelompok. Jadi kelompok itu dibuat tidak terlalu besar, sekitar 4-6 orang. Kemudian kita berikan permasalahan, ya, dan kita memberikan kebebasan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Jika menurut mahasiswa di dalam kelas itu sangat membosankan, bisa kita bebaskan tempat mereka untuk berdiskusi ini. Bisa kelompok itu di dalam kelas atau di luar kelas. Tetapi kita sebagai dosen tetap memberikan arahan, bimbingan serta pengawasan agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kelompok ini dapat menemukan tujuannya. Kemudian yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep jati diri sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Jadi yang ditekankan dalam strategi pembelajaran ini adalah keterampilan berpikir dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana. Kita bakalan tahu bagaimana kompetensi mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi yang mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dengan mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi yang sarana dan prasarananya kurang. Dari sana kita bisa menganalisa bahwa sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting sekali. Kemudian kita lanjutkan mengenai karakteristik proses pembelajaran. Ada interaktif. Interaktif ini adalah antara dosen dan mahasiswa. Kemudian inspiratif, bagaimana dosen dapat memberikan mahasiswa inspirasi untuk mengetahui mata kuliah itu. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu dibuat yang menyenangkan antara dosen dan mahasiswa, sehingga dengan hati menyenangkan itu mahasiswa dapat dengan mudah menerima mata kuliah itu. Ya, kemudian yang keempat adalah menantang. Artinya kita sebagai dosen memberikan tantangan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Yang kelima adalah memotivasi peserta didik untuk aktif. Dosen dapat memotivasi peserta didik untuk aktif dengan cara satu, memberikan pertanyaan. Yang kedua, dan ini paling banyak yang jarang kita sebagai dosen lakukan, yaitu memberikan perhatian. Memberikan perhatian ini hanya menyampaikan sedikit pertanyaan yang sangat-sangat simpel dan sangat sederhana, dengan menyapa mereka, dengan menanyakan kabar mereka, bagaimana kondisi kehidupan mereka. Jadi hanya memberikan sedikit perhatian saja, peserta didik akan termotivasi karena mempunyai anggapan bahwa dosen ini sangat perhatian terhadap saya, sehingga dia dengan semangat akan mengikuti mata kuliah ini. 6. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik sosiologi peserta didik. Untuk yang terakhir ini, memberikan ruang yang cukup ini, banyak perguruan tinggi yang mempunyai
ruang yang luas yang diberikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa meningkatkan kreativitasnya, kemandiriannya, menyampaikan minat bakatnya, serta perkembangan fisik dan psikologis. Kalau kita lihat di perguruan tinggi yang termasuk Big 40 di Indonesia ini, apalagi dunia, itu banyak ruang-ruang yang dibangun oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa untuk meningkatkan diri semua. Kemudian kita lihat juga banyak yang melakukan UKM, unit kegiatan mahasiswa, baik itu yang dilakukan di dalam lembaga di perguruan tinggi ataupun di luar perguruan tinggi. Yang intinya adalah memberikan ruang yang cukup kepada mahasiswa. Kemudian kita masuk ke pembelajaran. Definisi pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi ada 3 interaksi, yaitu 1 interaksi antar peserta, jadi sesama mahasiswa. Kemudian interaksi antara peserta didik dengan pendidik, artinya interaksi antara mahasiswa dan dosen. Dan yang ketiga adalah interaksi sumber belajar pada lingkungan belajar. Kemudian pendekatan pembelajaran adalah orientasi, arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Jadi yang strategi pembelajaran tadi kita bisa lakukan dengan tujuan yang bermacam-macam. Kalau ingin yang kooperatif, maka dibuatlah strategi belajar kooperatif. Kita masuk ke model pembelajaran, yaitu proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir. Pembelajaran ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Contoh model pembelajaran kooperatif. Kemudian ada strategi pembelajaran, yaitu rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Ketiga, metode pembelajaran yaitu cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Contoh pengamatan, eksperimen, ceramah. Jadi metode belajar itu yang paling sering dilakukan dosen itu adalah ceramah. Yang saya sampaikan tadi, ceramah ini banyak kelemahannya, walaupun juga banyak keuntungannya. Untuk mengurangi kekurangan dari metode pembelajaran ceramah ini dapat kita tambahkan dengan tugas pengamatan dan eksperimen berbasis. Kemudian teknik pembelajaran, yaitu cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contoh, teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Yang kedua adalah teknik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contoh, siang hari guru atau dosen mengajar dengan ceramah yang penuh humor. Jadi menyampaikan pembelajaran di pagi hari, siang hari atau malam hari itu bisa dikatakan berbeda, karena kalau pagi hari mahasiswa masih punya semangat yang tinggi, sedangkan siang hari apalagi setelah makan siang itu rasa kantuk mulai menyerang, sehingga kalau model ceramah dipakai pasti banyak yang mahasiswa banyak yang ngantuk atau minimal tidak konsentrasi karena badan udah capek, setengah harian udah di kelas, kemudian makan siang, ya inginnya setelah makan siang pasti perut kenyang, ya pengennya tidur gitu kan. Makanya setelah makan siang teknik belajar model ceramah itu diperkecil, tetapi kita pakai
sistem pembelajaran yang kooperatif. Apalagi kalau kita punya kelas malam yang mahasiswa itu kebanyakan yang sudah bekerja, itu mahasiswanya sangat lucu karena dari pagi sampai sore mereka bekerja, kemudian datang malam hari ke kampus untuk melakukan kuliah, sehingga apa yang terjadi adalah tenaga dan pikiran itu tinggal sisa karena sudah habis dilakukan di tempat kerja mereka masing-masing. Karena energi dan semangat mereka sudah tinggal sisa saja, maka di sini dosen harus pintar-pintar menyampaikan mata pembelajaran mata kuliah ini dengan strategi yang tepat. Yaitu strategi yang tepat adalah ini salah satunya adalah dengan humor. Jadi kita bawakan materi itu dengan sentuhan-sentuhan yang membuat mereka minimal tertawa dalam hati. Kemudian kalau kita lihat gambar ini, ada 3 gambar. Kalau kita lihat lingkaran paling kanan bawah ini adalah situasi mahasiswa belajar di kelas dengan strategi pembelajaran ceramah. Hal ini terjadi tergantung dari mahasiswanya masing-masing. Kalau mahasiswanya penuh semangat, dia akan mengikuti mata kuliah itu. Tapi kalau ada yang kalau yang sebelah kiri ini, kita lihat dia sudah tidak fokus dengan mata kuliah karena sudah bosan, maka dia akan sibuk dengan kertasnya sendiri. Kemudian yang ketiga ini yang memakai topi ini bisa konsentrasi atau bisa juga porak-porak konsentrasi. Atau malah mahasiswa yang keempat ini karena membosankan gitu, cara kita strategi pembelajaran yang disampaikan oleh dosen tidak menarik, maka dia lebih baik tidur. Kemudian kita lihat di gambar di atasnya, lingkaran yang kedua yang di atas ini, bagaimana mahasiswa ini semangat sekali untuk mendengarkan materi kuliahnya. Ini dimungkinkan kalau dosennya memberikan mata kuliah yang SK-nya besar, bisa juga. Kedua, dosennya memberikan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, gambar kotak ini pembelajaran oleh mahasiswa dalam strategi pembelajaran kelompok. Jadi ini ada 5 mahasiswa yang diberikan masalah untuk diselesaikan dan didiskusikan. Contoh yang kedua adalah bagaimana kita melihat gambar ini. Yang sebelah kiri adalah pembelajaran ceramah dengan dosen memberikan ceramah di depan mahasiswa semua. Ini ceramah umum, biasanya sebenarnya kuliah umum. Kemudian yang gambar kedua yang di tengah ini adalah strategi pembelajaran kelompok yang dilakukan antar kelas berbeda gender juga. Kemudian yang ketiga adalah sistem pembelajaran kelompok yang dilakukan dengan satu gender. Bagaimana kita bisa menerapkan sistem pembelajaran ini tergantung dari dosen masing-masing untuk menyampaikan materi kita kepada dosen. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.